Tercatat dalam Tarikh Al-Hatib Al-Baghdadi bahwa Nuh adalah rasul ketiga yang diutus ke muka bumi setelah Adam dan Idris. Putra Lamik ini menjadi orang yang pertama diutus dengan syariatnya dan mengganti syariat Adam. Beliau memiliki umur yang cukup panjang, namun tidak banyak umat yang mengikutinya sebagaimana Rasulullah SAW. Banyak sekali riwayat mengenai usia Nabi Nuh. Kebanyakan meriwayatkan bahwa beliau berumur 950 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan beliau diutus saat berumur 50 tahun, berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun dan hidup setelah mereka binasa selama 200 tahun. Total umur beliau adalah 1200 tahun. Bahkan, riwayat lain mengatakan usia beliau adalah 1450 tahun. Pendapat terakhir ini mengatakan bahwa Nuh lahir saat Adam masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan pada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahtera ini yang nantinya bisa menyelamatkan orang-orang beriman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahtera Nabi Nuh berupa perahu besar adalah mukjizat yang menyelamatkan beliau dan pengikutnya dari azab banjir besar yang menimpa umatnya. Bahtera yang dibuat Nabi Nuh alaihi salam ini bukan kapal biasa. Konon dikisahkan beliau menanam pohon kurma selama 90 tahun untuk membuat bahtera itu. Riwayat lain dari Salman Al-Farisi, pembuatan bahtera itu membutuhkan waktu 400 tahun yang dibuat dari jenis pohon jati. Wallahu alam. Perintah membuat perahu besar itu berawal dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang menyeru kaumnya untuk beriman dan menyembah Allah. Nabi Nuh kesal terhadap umatnya yang menyembah berhala hingga menyumpahi mereka agar dimusnahkan. Ya Allah, musnahkan orang kafir itu, demikian doanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan pada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahtera ini yang nantinya bisa menyelamatkan orang-orang beriman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisai, 119 halaman 737-189 halaman 809, ulama di bidang qiraat Al-Quran, mengatakan, setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam, bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke Tanah Hirah, yaitu suatu perkampungan yang dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti. Kebetulan pada waktu itu, Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, makanlah roti itu. Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar. Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, bacalah Bismillahirrohmanirrohim kemudian makan potongan roti ini. Auj pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah, Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Setelah kayu-kayu tersebut berada di hadapan Nabi Nuh alaihi salam, beliau berkata, wahai Tuhanku, bagaimana cara membuat bahtera itu? Maka, Allah memerintahkan Jibril untuk mengajarkannya bagaimana membuat bahtera. Setelah diajari cara membuat bahtera, Nabi Nuh alaihi salam mengubah kayu-kayu tersebut menjadi lembaran-lembaran, kemudian dia melekatkan lembaran yang satu pada lembaran yang lainnya dan memakunya dengan paku-paku besi. Dia buat depannya seperti kepala burung merak, belakangnya seperti ekor ayam, paruhnya seperti paruh Raja Wali, sayapnya seperti sayap burung Garuda, dan wajahnya seperti wajah burung merpati. Dan bahtera itu dia jadikan 3 tingkat. Menurut riwayat lain, 7 tingkat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa panjang bahtera itu 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 300 siku. Menurut sebuah riwayat, Nabi Nuh alaihi salam mengerjakan pembuatan bahtera itu memakan waktu selama 40 tahun. Sewaktu mengerjakannya, kaum Nuh suka mengejek dan mereka berkata kepadanya, hai Nuh, engkau telah meninggalkan kenabian dan beralih profesi menjadi tukang kayu. Al-Kisai mengatakan bahwa, ketika malam tiba, kaum Nuh suka membawa api untuk membakar kayu bahtera tersebut, tetapi anehnya api itu tidak pernah mampu membakarnya. Mereka berkata, ini karena sihirnya Nuh. Ketika pembuatan bahtera mencapai tahap penyelesaian, Nabi Nuh alaihi salam memolesinya dengan ter dan aspal,
Kemudian Allah memerintahkannya untuk memaku ke empat sisinya, dan di setiap tempat ditancapkannya paku digambarkan sebuah mata. Nabi Nuh bertanya, "Wahai Tuhanku, apa kegunaannya?" Allah memberi wahyu kepadanya, itulah nama-nama sahabat Muhammad. Mereka adalah Abdullah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahtera tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan hal itu. Perintah Allah tersebut dilaksanakan oleh Nabi Nuh dan pembuatan bahtera pun selesai. Kemudian Allah menjadikan bahtera itu bisa berbicara. Ia berkata dengan keras dan orang-orang mendengarkannya, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Aku adalah bahtera. Barang siapa naik ke atasku, maka dia akan selamat, dan barang siapa menghindar dariku, dia akan binasa." Setelah bahtera berhenti dari ucapannya, Nabi Nuh berkata, "Apakah sekarang kalian beriman?" Mereka menjawab, "Hai Nuh, ini adalah karena sihirmu." Selanjutnya, Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh. "Kemarahanku kepada orang yang menentangku telah memuncak." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam mempersiapkan makanan untuk 1 bulan dan membuat tempat persediaan air tawar di bahtera. Lalu Allah menurunkan untuk Nabi Nuh manik-manik dari surga yang bercahaya, seperti cahaya matahari. Dengan manik-manik itu, Nabi Nuh akan mengetahui waktu siang dan malam. Waktu berlalu. Nabi Nuh alaihissalam meminta izin kepada Tuhannya untuk melaksanakan haji, dan dia pun diizinkan. Sewaktu dia pergi ke Mekah, kaumnya bermaksud membakar bahtera. Maka Allah memerintahkan kepada beberapa malaikat untuk mengangkat bahtera itu antara langit dan bumi. Para malaikat mengangkat bahtera itu dan kaum Nuh menyaksikannya. Sewaktu berada di Mekah, Nabi Nuh alaihissalam melakukan tawaf 7 kali dan di sana dia berdoa agar kaumnya dibinasakan. Doanya dikabul oleh Allah. Ketika Nuh kembali dari Mekah, bahteranya diturunkan kembali ke atas tanah. Kemudian Allah memerintahkannya agar naik ke sebuah gunung dan menyeru dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kawanan binatang liar, kawanan burung, kawanan serangga, dan semua yang bernyawa, datanglah kemari. Masuklah ke dalam bahtera. Sungguh, azab sebentar lagi akan terjadi." Seruan Nabi Nuh terdengar dari timur hingga barat. Setelah itu, kawanan binatang liar, burung, binatang melata, dan serangga datang berbondong-bondong. Lalu Nuh alaihi salam berkata, "Aku diperintahkan untuk membawa dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina." Dia telah diperintahkan untuk membawa semua jenis pepohonan tanpa kecuali. Dia diperintahkan untuk membawa jasad Adam dan Hawa. Lalu dia meletakkan jasad keduanya dalam sebuah peti. Selain itu, dia diperintahkan untuk membawa Hajar Aswad, tongkat Nabi Adam, yang telah diturunkan kepadanya dari surga, dan diperintahkan membawa tabut, suhuf, dan tali. Dan manusia yang masuk ke dalam bahtera bersamanya berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Mereka ditempatkan di tingkat pertama. Tingkat kedua dijadikan tempat binatang liar, binatang melata, dan binatang ternak. Menurut sebuah riwayat, hewan yang terakhir masuk ke dalam bahtera adalah keledai. Ketika ia mau masuk, iblis memegang buntutnya sehingga ia susah masuk. Sebelumnya Nabi Nuh menyangka keledai enggan masuk karena kehendaknya. Nabi Nuh berkata, "Hai Mal'un yang terlaknat, masuklah." Keledai pun masuk diikuti oleh si iblis. Ketika Nabi Nuh melihat iblis, dia berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke bahtera ini?" Iblis menjawab, "Engkau yang telah mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau tadi bilang, 'Hai Mal'un yang terlaknat, masuklah,' dan yang memiliki predikat Mal'un secara mutlak tiada lain kecuali aku."